Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Al-Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Firnanda Dwi Nuraziza dengan NIM 243, kemudian ada Gilberti Desvinta dengan NIM 242, dan Belkis Amalia Putri dengan NIM 248. Ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian Islam, yang kedua tujuan ajaran Islam, yang ketiga adalah sumber ajaran Islam, yang keempat ruang lingkup ajaran Islam, dan yang terakhir adalah konsep dan karakteristik ajaran Islam. Pengertian Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dan kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Menurut pendapat Syalhul Azhar Kairo almarhum Muhammad Shaltut, Islam adalah agama yang Allah perintahkan untuk mengerjakan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Tujuan ajaran Islam. Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil agar bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dengan berpegang teguh pada ajaran ini, semua manusia pasti akan hidup damai dan sejahtera, karena Islam mengajarkan norma-norma hidup dan perilaku kehidupan yang baik dan jauh dari penderitaan, dan kemaksiatan yang akan membawa kita pada penyiksaan di hari akhir nanti. Dengan adanya pemahaman Islam, manusia akan lebih bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan akan terhindar dari segala siksaan maupun dosa, sehingga manusia diharuskan untuk mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, agar hidup kita senantiasa dalam perlindungannya, selamat dan damai baik itu di dunia maupun di akhirat. Sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mukjizat yang diturunkan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Selanjutnya, Al-Quran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulahnya, ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. 2. As-Sunnah atau hadis. Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah memperjelas isi yang ada di dalam Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah dan memahami dan menjelaskan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup ajaran Islam ada 3. Yang pertama adalah akidah atau iman, yang kedua ada syariat Islam, yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya menghimpun atau mempertemukan dua buah ujung atau sudut yang mengikat. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, maupun pandangan dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah merupakan dasar dibangunnya ajaran Islam. Tanpa akidah yang kokoh, tidak mungkin ajaran Islam dapat ditegakkan dengan baik dalam individu ataupun masyarakat. Pokok akidah atau rukun iman terdiri dari 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, akidah Islam meyakini bahwa pencipta alam dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan perintah Allah. Setelah nanti manusia akan meninggalkan dunia dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syariah Islam. Syariah secara bahasa adalah tempat mengalirnya air, yaitu metode atau sebuah jala atas sesuatu. Orang Arab menggunakan istilah ini dengan pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata. Dengan demikian, pengertian syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui. 3. Akhlak. Akhlak asal katanya kholaqoh yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Iman Al-Ghazali menyebut akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Karakteristik ajaran Islam. Ada beberapa karakteristik dari ajaran Islam. Yang pertama yaitu Islam merupakan agama yang universal, Islam merupakan agama untuk sepanjang zaman, Islam merupakan agama yang sempurna, Islam merupakan agama yang fitrah, dan Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi ilmu. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi Al-Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.